Hai teman-teman, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga yang selalu menonton video saya diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan tentunya selalu bahagia. Dan pagi ini teman-teman, saya masih lanjut dengan kegiatan saya untuk mempersiapkan Hari Raya Galungan. Ini video saya ambil di H-1 Hari Raya Galungan. Jadi suami saya ini tuh lagi sakit teman-teman. Subuh-subuh saya bangun mempersiapkan ini itu, kemudian saya lihat infus suami saya ini lagi habis. Langsung saja saya ganti teman-teman. Mungkin karena kecapean dan cuaca belakangan ini itu sangat ekstrim dan tidak menentu, itu makanya suami saya ini ngedrop teman-teman. Beberapa hari yang lalu itu suami saya ke dokter, kemudian obatnya sudah habis. Dan tadi malam suami saya juga ke dokter lagi teman-teman, jadi obatnya itu diganti dari resep yang sebelumnya. Kemudian ini saya juga barengi dengan infus supaya cepat sembuh begitu teman-teman. Jadi tadi malam setelah suami saya datang dari dokter itu, saya panggil bidan setempat, ya ada Polindes dekat rumah, jadi Bu bidan itu saya suruh pulang untuk bantu saya infus suami saya ini. Ini adalah infus kedua yang terpasang. Saya pastikan infusnya netes dengan stabil. Nah, sudah selesai pasang infus suami saya, kemudian saya lanjut teman-teman, ini masih pagi-pagi subuh, jadi hari ini saya mau bikin penjor teman-teman. Jadi karena suami saya lagi sakit, saya bikin penjor sendiri teman-teman. Ini masih pagi-pagi subuh, saya persiapkan semuanya yang akan dipasang-pasang nanti di penjor. Teman-teman semua udah ada yang bangun gak subuh-subuh begini? Tetap semangat teman-teman menjalani aktivitas kesehariannya. Semoga selalu dikasih kesehatan ya teman-teman. Ini saya masih bikin hiasan penjor. Jadi tadi bikin bakang-bakang namanya teman-teman, itu sudah selesai, kemudian saya lanjut bikin padi-padian ini. Jadi biasanya kalau suami saya ndak sakit itu, saya paling mempersiapkan sedikit saja. Jadi karena sekarang suami lagi sakit, semuanya saya ambil sendiri teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikannya teman-teman. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali saya bikin penjor sendiri teman-teman. Dulu juga pernah, waktu itu suami saya sibuk sekali di ladang teman-teman. Jadi pada saat hari penampahan galungan suami saya tidak ada di rumah dan saya juga bikin penjor sendiri waktu itu. Tapi itu sudah lama, kalau tidak salah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu teman-teman. Dan hari ini saya kembali seperti itu, bikin penjor sendiri. Hanya beda sebab kalau waktu itu suami saya lagi sibuk di ladang, kemudian hari ini suami saya lagi sakit. Minta doanya teman-teman supaya suami saya kembali pulih dan bisa beraktivitas kembali. Saya ini bikin penjor sebisa saya teman-teman. Apa yang saya bisa itu yang akan saya pasang di penjor nanti. Yang penting maknanya teman-teman. Jadi mungkin nanti penjor saya tidak sebagus penjor yang lain, jadi sudahlah. Itu yang saya bisa, jadi itulah yang saya bikin. Saya masih lanjut bikin padi-padian ini teman-teman. Masih butuh beberapa lagi untuk cukup nanti saya ikat di bambu. Ini untuk bikin padi-padiannya saya pakai janur yang kering itu. Apa ini namanya? Janur Sulawesi atau apa ya yang kering ini? Karena di daerah saya ini kalau masalah janur itu sangat susah carinya teman-teman. Jadi kalau sudah hari raya kami itu bingung cari janurnya dalam jumlah banyak. Jadi kebetulan ada yang jual seperti ini, jadi saya beli.
Dan untuk padi-padiannya saya rasa sudah cukup itu. Jadi saya lanjutkan untuk bikin gelang-gelang ini. Teman-teman, saudara-saudaraku umat Hindu dimanapun berada, bagaimana penjornya? Mungkin sudah selesai dan sudah berdiri dari kemarin ya. Tidak seperti saya yang baru mulai bikin hiasan penjornya teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Karena saya sibuk sekali di lahan, jadi kemarin baru pulang, kemudian sampai di rumah langsung mempersiapkan ini dan itu. Dan ini H-1 baru saya bikin penjor teman-teman. Saya itu senang teman-teman pada saat Hari Raya Galungan itu melihat penjor-penjor, kan biasanya ada tayangan-tayangan di televisi ataupun di sosial media, melihat penjor umat sedharma itu bagus-bagus, unik-unik dan cantik-cantik begitu teman-teman. Senang sekali melihatnya. Tapi kalau saya untuk bikin yang seperti itu belum bisa teman-teman. Jadi sudahlah, begini yang saya bisa, jadi begini yang saya pasang. Yang penting maknanya ya teman-teman. Ini saya masih ngerakit bakang-bakang yang saya bikin itu teman-teman. Biasanya ya teman-teman, kalau suami saya bikin penjor itu, dia ndak satukan gitu bakang-bakangnya di salah satu janur. Kalau saya untuk menghemat waktu nanti mengikat di bambu, jadi saya satukan seperti ini. Biar saya itu tidak terlalu lama menghabiskan waktu nanti mengikat satu persatu itu di bambu gitu teman-teman. Jadi karena kerjaan saya masih sangat banyak di dapur, di perbantenan, apa segala macam. Jadi saya akali ini supaya nanti menghemat waktu pada saat memasangnya di bambu gitu. Jadi diakal-akalin begitulah teman-teman. Namanya kerja sendiri tanpa suami, jadi untuk menghemat waktu bagaimana bisanya ya begitu saya kerjakan. Satu demi satu sudah selesai teman-teman, jadi ini juga sudah semakin terang, jadi nanti agak siangan sedikit ini biar sudah selesai, kemudian saya langsung beralih ke bambu dan masang satu persatu. Dan ini teman-teman, tadi bikin hiasannya sudah selesai, kemudian sekarang saya lanjut ke bambunya. Itu kayaknya bambunya kepanjangan, makanya saya potong teman-teman. Apalagi sekarang kan cuacanya lagi angin keras, ndak mungkin bikin penjor yang terlalu tinggi, nanti mengganggu kabel segala macam di jalanan. Jadi saya bikin tidak tinggi, jadi saya potong itu bambu yang terlalu panjang. Dan itu teman-teman, pada saat saya potong bambunya tuh pecah teman-teman. Jadi saya potong lagi. Dan ini saya singkat sedikit videonya teman-teman. Ini saya sudah dapat pasang hiasannya baru segini teman-teman. Dan ini sih sudah saya ikat erat-erat teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat digoncang angin tidak kabur begitu saja teman-teman. Karena lumayan saya mempersiapkannya. Jadi kalau nanti dikoyak sama angin, sedih juga teman-teman ngelihatnya. Itu ada anak bungsu saya yang lewat. Teman-teman bisa lihat anginnya sangat kencang teman-teman. Ini semakin siang semakin kencang begitu. Ini masih pagi aja sudah seperti itu. Nanti semakin siang anginnya akan semakin kencang. Dan setelah saya pasang semua bakang-bakang yang saya bikin itu kurang teman-teman. Jadi saya bikin lagi bakang-bakang untuk mencukupi kekurangannya itu. Sekalian aja saya duduk di halaman supaya tidak bolak-balik ke dalam dan keluar lagi. Membuang-buang waktu. Itu saya duduk di bawah pohon mangga. Jadi nanti kalau sudah selesai bisa saya pasang langsung ke bambunya begitu. Itu kalau tidak salah kurangnya lagi 3 renteng bakang-bakang gitu teman-teman. Harap maklum teman-teman, kondisi saya ini benar-benar kucel dan berantakan. Dari pagi-pagi subuh saya mulai aktivitas dan sampai saat ini jadi beginilah kondisinya. Tapi tidak apalah, yang penting pekerjaan selesai, yang itu nanti kita urusin belakangan.
Dan bikin kekurangan bakang-bakangnya selesai teman-teman, saya lanjut pasang lagi. Itu hanya kurang untuk di ujungnya itu saja. Jadi nanti setelah itu kita bisa lanjut pasang yang lain. Jadi beginilah teman-teman, kalau kerja sendiri itu lambat ya. Belum lagi kerjaan saya yang lain, masak, dan persiapan-persiapan yang lainnya tuh masih banyak sekali. Tapi saya masih tetap semangat teman-teman, menyelesaikan semua ini. Karena setelah ini tuh saya nanti akan mulai masak. Setelah masak saya mulai pasang wastra namanya teman-teman di tempat sembahyang kami. Kemudian baru saya nanti akan mempersiapkan Banten untuk kami sembahyang besok. Jadi mudah-mudahan saya diberi kelancaran untuk melewati hari ini supaya besok pagi saya bisa sembahyang. Dan teman-teman, saya sempetin ke dalam melihat infus suami saya dan ternyata sudah habis yang saya pasang subuh tadi itu teman-teman. Saya tanya suami apakah sudah enakan rasa badannya atau masih mau ditambah infus lagi, katanya enggak teman-teman. Jadi ini infusnya saya lepas. Itu darah keluar teman-teman, lambat matikan scroll yang ada di selang infusnya jadi darah sedikit keluar begitu. Tapi enggak apa-apa teman-teman. Saya basahi dulu sedikit kulitnya supaya nanti pada saat saya tarik perbannya itu tidak terlalu sakit begitu. Ternyata pada saat saya ngedit ini, saat saya nyabut jarumnya saya merinding teman-teman. Tapi waktu saya ngerjain itu tidak merasakan ngeri atau bagaimana, malah pada saat saya ngedit kok saya merinding. Dan teman-teman, setelah saya lepas infus suami saya lanjut lagi ke penjor teman-teman. Itu saya sudah pakai jaket karena cuacanya ini sudah panas teman-teman, ini sudah siang. Entah jam berapa ini tapi sudah panas, saya tidak sempat lihat jam. Kalau tadi saya sudah selesai pasang bakang-bakangnya, sekarang saya lanjut pasang padi-padiannya teman-teman. Dan ini saya sekarang dibantu sama anak saya, jadi ada yang ngambilin saya tali begitu teman-teman. Jadi kan kerjanya lebih cepat, saya tinggal ngikat-ngikat, anak saya yang potong dan ambilkan tali begitu. Kalau saat-saat seperti ini tuh saya rindu sama anak saya yang sulung teman-teman. Biasanya kalau anak saya yang sulung dulu tuh masih di rumah, kalau hari raya galungan seperti ini, dia yang bantu bapaknya tuh bikin penjor gitu. Jadi melo kalau lagi ngomongin anak saya yang lagi jauh di sana. Mudah-mudahan anak saya yang di rantau sana dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Sekarang ini saya masih santai pasang hiasannya teman-teman. Tapi nanti pada saat saya mau tanam tiang penjor itu teman-teman, benar-benar bersusah payah. Apalagi kan kondisi pergelangan tangan saya tuh memang lagi sakit teman-teman. Jadi untuk mengangkat sesuatu hal yang berat itu sangat susah. Makanya kalau dibilang tidak butuh tenaga laki, pada saat seperti ini butuh teman-teman. Nggak bisa saya sendiri karena berat. Dan posisinya kan juga di pinggir jalan ada kabel begitu teman-teman. Jadi kan harus ada yang pantau, ada yang pegang bambu dan segala macamnya. Kalau ndak ada teman laki itu susah kalau naikkan penjor begini teman-teman. Itu saya lanjut pasang pelawo dan ada saya punya janur sedikit. Dan teman-teman ini yang saya bilang tadi. Saya panggil mertua saya untuk bantu saya masukkan tiang penjor itu di lubang pipa yang mau saya pakai penyangga tiang. Terus mertua saya juga panggil tetangga yang lewat di jalanan, dia mau belanja ke warung. Tapi perempuan juga teman-teman, sama juga jadinya kami tidak bisa menaikkannya. Akhirnya nyerah juga teman-teman, pergi ke tetangga yang agak jauh sedikit. Di sana saya minta bantuan ke tenaga laki-laki. Kebetulan tetangga saya itu belum pasang penjor, jadi saya ajak dulu ke rumah untuk pasang penjor. Dan akhirnya baru bisa berdiri teman-teman setelah perjuangan dari tadi. Saya ngedit video ini sambil ketawa teman-teman. Ternyata itu yang terjadi pada saat saya naikkan tiang penjor.
Dan akhirnya penjor sederhana saya ini berdiri teman-teman. Ini saya lanjut pasang sanggahnya untuk sembahyang. Lega sekali rasanya, penjor sudah selesai. Sekarang saya tinggal melanjutkan aktivitas saya yang lain teman-teman. Dan baiklah teman-teman, saya sudahi dulu video saya kali ini bikin penjor. Saya mau lanjut aktivitas yang lain. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Salam sayang dari saya, Lita Nakdeso teman-teman.